Perkenalkan, nama saya Desi Maranatha Siahaan SPD. Saya CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 6 Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.1 A6 mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah saya. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. KHD meyakini bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD mengumpamakan pendidikan sebagai lahan pertanian, di mana petaninya adalah pendidik dan anak sebagai bibit tanaman. Anak yang diseumpamakan bibit yang ditanam, jika ia padi, maka petani tidak boleh memaksakan menjadi kedelai. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, petani hanya mampu menuntun agar bibit padi tersebut tumbuh dengan sangat baik, dengan memperbaiki kondisi tanah, membersihkan dari ulat-ulat pengganggu, memberi pupuk sehingga pada masanya tanaman tersebut dapat disemai dengan menghasilkan kualitas yang baik. Seperti perumpamaan tadi, pendidik pun haruslah mampu memahami bahwa perannya hanya menuntun anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak hidup dan tumbuh berdasarkan kodratnya. Oleh karena itu, kita kaum pendidik hanya dapat menuntun. Demikianlah pendidikan itu. Walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Semboyan pendidikan yang diberikan oleh KHD untuk dapat dipedomani oleh pendidik dalam menuntun murid adalah Ingarso sing tulodo, yaitu di depan harus menjadi teladan. Ing madyo mangungkarso, di tengah harus membangun kemauan dan semangat. Tutburi handayani, dan di belakang harus memberikan dorongan dan pengaruh positif yang baik. Sehingga pembelajaran yang dilakukan dapat memberikan keselamatan dan rasa gembira, menempatkan murid sebagai manusia yang bermanfaat bagi manusia lain dan masyarakat pada masanya nanti. Pendidikan dan pengajaran harus berpegang teguh pada kodrat keadaan anak. KHD menyampaikan bahwa didiklah anak-anak kita dengan cara yang sesuai dengan kodrat keadaan. Adapun kodrat keadaan terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan irama dan isi. Dengan kata lain, bahwa dalam mendidik anak haruslah sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Oleh karena itu, pendidikan berkaitan dengan perubahan. Guru sebagai pendidik pun haruslah juga berubah. Karena kini, anak bukan lagi hidup di zaman pendidikan kolonial. Pendidikan yang memerdekakan adalah hakikat pendidikan yang sebenarnya. Adapun penerapan filosofis KHD yang saya lakukan di kelas maupun di sekolah, yaitu yang pertama memastikan kondisi emosi anak dalam keadaan baik. Hal ini saya lakukan dengan cara melakukan ice breaking sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, atau bahkan kegiatan pembelajaran dilakukan dengan permainan sehingga anak merasa nyaman dan tidak merasa terbeban dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian saya memberikan keleluasaan kepada anak untuk memilih produk maupun proses belajar mereka yang mereka kuasai bahkan mereka sukai. Kemudian saya menggunakan media pembelajaran yang konteks
kontekstual yang dekat dan melekat dengan anak. Dan yang kemudian, saya mengajak anak untuk mampu berkolaborasi dengan teman-teman mereka sehingga mereka memiliki daya semangat dalam kegiatan pembelajaran. Adapun tantangan dan solusi pemikiran Kahadi yang sesuai dengan konteks kelas dan sekolah di tempat saya mengabdi. Tantangan yang pertama, dalam penggunaan media ajar berbasis TIK masih rendah. Hal ini dikarenakan jaringan internet yang masih rendah. Adapun solusinya yaitu menggunakan media ajar yang berbasis alam, basis lingkungan sekitar, dan juga kontekstual. Tantangan yang kedua yaitu minat belajar siswa yang masih rendah. Dengan solusi yang ditawarkan, penggunaan media ajar yang kontekstual, pemetaan bakat dan minat, melakukan ice breaking, dan juga melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam, dan bahagia.